Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat-sahabat pengyani, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di mana saja semuanya sahabat berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan keamanan dan kenyamanan, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, panjang usia, mudahan urusan ketentraman bersama keluarga, dan tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin apresiasi sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang memperingati, mentafakkurkan, memuzakarahkan, memuhasabahkan tentang perjuangan para pekerja atau buruh. Nah, termasuk saya juga kan buruh ya kan. Yaitu pada tanggal 1 Mei ya, atau Islam May Day ya. Jadi saya ikut mengapresiasikan karena saya menyadari juga saya seorang buruh. Walaupun tidak seorang buruh ya semestinya juga bisa mengambil hikmah pelajaran yang terkandung dalam peringatan Hari Buruh ya. Kenapa Hari Buruh diperingati ya? Karena hampir semuanya kita itu adalah pada hakikatnya buruh ya, arti orang yang bekerja kan begitu. Lalu secara hukum arti buruh itu orang yang bekerja untuk menerima upah ya, atau imbalan dalam bentuk lain ya kan. Tapi hakikatnya orang yang buruh itu adalah orang yang mencari nafkah, itu hakikatnya. Hanya bedanya kalau pengusaha yang punya modal, kalau buruh yang bekerja kan begitu istilahnya. Jadi sahabat-sahabat, ini perlu kita ambil hikmah ya, manfaat, makna yang baik yang terkandung di dalamnya. Maka saya juga ucapkan selamat ya untuk para buruh agar terus meningkat kualitasnya, meningkat juga kesejahteraannya. Jadi hidup ya buruh. Nah, pada tahun ini agak meriah nih, saya lihat agak penuh dengan suasana kegembiraan ya, sukacita ya, diperingati khususnya ya, pusatnya ya di berbagai daerah juga ada, kalau nasional ya di Jakarta, di Monas ya. Dan alhamdulillah pemimpin rakyat ya, presiden kita melapangkan waktu ya, kesempatannya untuk hadir memperingati daripada Hari Buruh, dan bahkan bawa kado nah buat para buruh. Ini menarik. Jadi dalam kesempatan ini saya coba untuk mengapresiasikan karena buruh ini hampir 147 juta ya yang ada di Indonesia yang statusnya buruh ya kan begitu ya sahabat. Jadi penting, sangat-sangat penting. Dan sedangkan bicara rakyat Indonesia ya mayoritas umat Islam kan begitu. Jadi umat Islam tuh mayoritas buruh begitu juga kan, identik seperti itu. Jadi perlu kita mengambil hikmah ya, kita perlu memberikan watawaso, artinya semangat, support, haridil ya, support ya, membangkitkan semangat ya gitu. Karena di balik buruh itu di Indonesia ya mayoritas umat Islam. Makanya kalau buruhnya sejahtera ya umat Islamnya bahagia, Indonesia pasti jaya kan begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini kalau kesempatan ini saya sedikit meluangkan waktu
itu untuk mengapresiasi, mengambil hikmah, mengambil pelajaran baik dari adanya ketetapan memperingati Hari Buruh itu internasional ya, seluruh dunia. Bayangkan pada seluruh dunia ini. Iya, memang semua manusia bekerja lah, yang udah dewasa wajib kan, perintahnya di Al-Quran, di Islam kan begitu ya kan gitu. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadli. Jadi bertebaranlah kamu ya, setelah kamu melaksanakan sholat ya, ini surah Al-Jumu'ah ayat 10 ya gitu. Bertebaran di muka bumi, carilah min fadlillah, carilah karunia Allah kan begitu. Tapi jangan lupa kalau orang Islam, wazkurullah zikran kasiran, ingat kepada Allah banyak-banyak. Ini jadi sarana kita mengingatkan Allah nih, mengingat kepada Allah ya, sarana kita mengingat kepada Allah. Gitu ya sahabat. Jadi ini yang perlu kita sama-sama saling mengingatkan, karena kita semuanya buruh, saya juga buruh. Kalau karena pedagang kecil walaupun bos juga tetap aja sebenarnya angkatnya sama buruh ya kan gitu. Tapi ya profesi saya juga banyak freelance ya kan gitu. Ya dari profesi keagamaan, dari profesi terapi, pengobatan, kan buruh ya. Cuma saya nggak punya kantor mau pabrik, jadi mau ikut demo kayaknya gimana gitu kan, karena biasanya bukan demo, yang memperingati ya, yang memperingati itu biasanya dari persatuan buruh perusahaan mana gitu kan. Tapi saya ikut memperhatikan ya tentang perayaan itu melalui televisi ya kan gitu, saya perhatiin. Nah di situ saya merasakan ada sesuatu hawa angin segar ya kan, angin segar. Jadi ada hawa segar, angin apa yang baik, positif ya, aura suasananya itu dengan hadirnya Bapak Presiden ya, Pak Prabowo menyampaikan kado buat para buruh ya kan wahai sahabat. Jadi dan saya melihat dari apa yang dilaksanakan di sana, saya antusias, saya punya harapan ya, bahwasanya ini bukan omon-omon ya kan, memang bener ya gitu. Jadi nggak omon-omon, ini memang bener-bener Bapak Presiden itu, Pak Prabowo itu betul-betul melihat dari ya pelaksanaan kemarin itu ya, saya melihat ya alhamdulillah ya, subhanallah ya, terlihat kesungguh-sungguhan beliau, kepedulian beliau kepada buruh ya kan, kepada para pekerja lah, rakyat, pada rakyat Indonesia lah umumnya. Wah, jadi banyak tuh. Jadi dia mengungkapkan, ini yang mungkin saya hubungkan apresiasi ini dengan harapan angin segar itu, dengan kado yang dia sampaikan, dengan beberapa ekspresi yang dia tunjukkan, itu sikap yang dia tunjukkan. Yang pertama, betul-betul dia menunjukkan sikap peduli dengan rakyat ya kan gitu, menyadari dia sebagai juga buruh rakyat ya. Presiden itu juga buruh rakyat sebenarnya ya kan gitu, walaupun dia ini sebagai petugas negara, tapi kan hakikatnya buruh rakyat ya kan gitu, yang gaji rakyat dengan lembaga institusi negara dibentuk kan begitu ya sahabat, karena republik kita ya kan, bukan kerajaan, beda. Jadi ya dia juga hakikatnya buruh, jadi dia begitu menyadari itu yang saya lihat. Jadi yang kita perlu ambil pelajaran ya, dengan harapan ya, mengingatkan ya, karena mungkin saja walaupun dia niatnya sungguh-sungguh, tapi kan manusia bisa lupa kan gitu, al-insanu ma'al khata' nisyan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan, mengapresiasi, ini menjadi semakin kuat tekad kesungguh-sungguhannya dan dijauhkan dari lupa kan begitu ya sahabat. Karena perlu diingatkan, karena kan usia Pak Prabowo udah usia ya tua ya, lebih tua dari saya ya kan, masya Allah, saya udah menjelang lansia ya kan, kita lagi 60 lansia ya kan gitu. Prabowo udah lansia tapi dia masih, insya Allah saya senang gitu menyaksikan beliau hadir dengan penuh gembiraan, dengan penuh ya, dengan merakyat
dan dia menjiwai buruh, benar-benar saya lihat dalam apresiasi ekspresi di pelaksanaan itu begitu yang saya garis bawah itu. Jadi di umur ya sampai umurnya yang terakhir dia akan berjuang untuk rakyat, untuk kaum buruh khususnya ya, karena rakyat Indonesia banyak kan buruh kan gitu. Dia di mana di Indonesia aja, di seluruh negara juga kebanyakan buruh ketimbang bosnya kan, ya pengusahanya gitu ya. Mau di Amerika sekalipun dia yang paling banyak ke buruhnya lah. Kalau negara kaya sekalipun ya kan, dia itu sudah sesuatu yang mendunia ya kan, sudah sesuatu yang insaniah wahai sahabat. Dan Al-Quran Islam ya sangat menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan bekerja ya, banyak perintahnya. Nggak usah kalau terlalu banyak ayat, kita cukuplah satu ya, jangan kebanyakan dalil mulu ya kan gitu untuk ya kan gitu. Yang memang harus jadi buruh itu yang baik gitu loh, maksudnya buruh kan baik. Kalau buruh nggak baik waktu nggak masuk itu gitu. Karena apa? Karena emang harus halalan toyiban kan begitu, yang halal lagi baik wahai sahabat. Nah, jadi ini yang menarik adalah kado yang disampaikan Bapak Presiden, dan dia hadir dengan penuh jiwa merakyat ya, jiwa buruh ya kan. Nah, itu sampai dia memberikan ya sebuah statement lah ya, sampai di sisa-sisa umurnya dia akan berjuang untuk rakyat, dan dia menyadari wah, banyak tuh yang kita ambil pelajaran ya. Negara ini kaya, tapi dia dengan berani, dengan terbuka menyatakan banyak pencurinya. Nah, ini juga harus kita apresiasi ya. Jarang ya belak-belakan begitu ya kan, untuk beraniannya beliau. Seorang pemimpin harus berani memang, masya Allah. Ini dia, ini harapan ya gitu. Nah, khususnya ya para pejabat-pejabatnya juga harus menyadari, karena kan namanya maling di tingkat negara ini kan koruptor ya, korupsi ya kan. Dan korupsi ini kan melibatkan petugas oknum ya. Nah, ini harus nggak bisa kalau yang namanya maling di negara itu nggak bisa sendiri. Beda kalau maling motor atau maling barang kecil bisa sendiri, maling berdua kan begitu. Tapi kalau negara, wah ini banyak, dan itu melibatkan para petugas yang ada di negara gitu. Presiden udah terbuka, udah kelihatan dia pengen benar-benar membersihkan ya, karena yang merusak, yang menyebabkan kondisi ekonomi yang efeknya tentu ke buruh di Indonesia ini antara karena masih banyaknya oknum-oknum yang nakal atau pengusaha-pengusaha yang nakal begitu wahai sahabat. Banyaklah situ ya disampaikan ratusan pengusaha yang nakal yang dia tutup, lantas yang aset negara kembali diambil oleh negara ya kan gitu. Jadi tapi yang paling penting adalah yang perlu saya ingin ungkapkan sebagai sebuah sama-sama memotivasi, sama-sama yakin dan makin semangat bekerja, harapan ke depan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera buat kita semuanya para buruh ya wahai sahabat sekalian di mana saja sahabat berada. Dengan harapan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita, presiden kita itu bisa terwujud ya kan. Tentu semuanya kembali bermohon kepada izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak boleh kita lupa ya kan. Nah, kita umatnya buruh terbanyak itu kan umat Islam ya, jangan lupa, karena zaman udah canggih, kadang-kadang nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keimanan, religi mungkin bisa menipis kualitasnya ya kan, karena kita sudah asik dengan pertumbuhan materialistis yang begitu pesat saat ini wahai sahabat. Jadi mohon maklum kalau saya yang tua ini mengingatkan tentang hal-hal yang bernuansa rohani spiritual ya, karena kan yang lebih dominan biasanya orang sudah tua. Kalau yang muda kan saya juga pernah muda kan gitu, sempat terlalaikan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, apakah itu berupa materi ya atau berupa kesenangan-kesenangan yang lain ya sahabat. Jadi ini harap dimaklum begitu. Saya juga sama, jadi semangat juga nih dengan Pak Presiden yang sudah usianya lebih tua dari saya, semangat wah sampai sisa umurnya dia akan terus berjuang untuk rakyat Indonesia, dan di dalamnya tentu maknanya untuk umat Islam, karena mayoritas kan nih Indonesia ini umat Islam begitu wahai sahabat. Nah itu
Nah, yang lain yang saya memberikan terapresiasi apa ya, terapresiasi, termotivasi itu dia tuh ya tadi berani yang mengungkapkan tentang fakta yang jarang ya dalam di seorang di penyampaian dalam kenegaraan, itu kan kenegaraan juga dia datang sebagai presiden ya kan begitu ya sahabat, menyampaikan hal terbuka seperti itu. Dan dia orangnya memang familiar gaul ya, sampai di gue sampai dia ngomong gitu ya kan, itu menunjukkan dia tuh orang yang sangat-sangat apa, memiliki friendly ya, yang bagus ya kan, hubungan pergaulan persaudaraan yang bagus, sampai dia berbahasa ya dengan bahasa yang ya bahasa gaul lah ya kata gue kan gitu. Dia tuh forte, bayangin 5 kali dengan berusaha untuk jadi presiden, 4 kali gagal kan gitu kalah ya kan. Nah ini itu menunjukkan beliau tuh berjuang nggak pernah pantang nyerah gitu loh. Dan dia gunakan bahasa, memang dia orang yang sangat ini ya, saya punya apa ya, dengan melihat ya apa yang ditampilkan itu fakta, mau direkayasa atau tidak, apapun itu fakta. Dan saya tahu betul, saya pernah ketemu langsung soal dengan Pak Prabowo, itu masih menjadi Danjen Kopassus, jadi yang memberikan arahan situasi yang mau akan terjadi sebelum reformasi kepada para dai-dai muda. Nah, saya kan gabung di wilayah Jakarta Timur tuh, di Jantung kan, markas Jantung. Nah, khususnya Jantung di Masjid Jenderal Sudirman. Nah, muda saya sering gabung sama teman-teman di sana. Banyak tuh aktivis-aktivis karena itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi ya saya pikir sampai tua nggak jauh beda gitu. Bahkan dia lebih ini lagi, kalau Danjen kan pas agak zaman Soeharto ya, waktu itu masih zaman Soeharto, tapi dia tetap nggak merasakan hawa militer gitu ya ketika ketemu apa tuh, apapun di lingkaran, wah Kopassus, kantor Kopassus namanya itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, masih ada harapan, banyak harapan lah ya, dengan apa yang saya coba menyaksikan ya, walaupun nggak menghadir langsung ke Monas ya. Saya melihat di melalui televisi, saya sangat antusias ke depan, mudah-mudahan buruh semakin lebih baik, jadi bukan omon-omon gitu. Nah, dengan apa yang dia tampilkan, sampai dia buka baju, masya Allah, buka baju itu artinya apa, dia melepaskan tuh semua gaya-gaya apa sih ya, yang terlalu membuat suatu protokoler yang mungkin bisa menimbulkan, menghambat sebuah kerja ya. Artinya dia siap bekerja gitu loh, dia buka baju buat orang kerja keringat kan begitu. Siap bekerja, dia pakai baju yang berkeringat ya kan, oblong hitam, dan kayaknya nggak pakai gasper tuh, oke apa ya, artinya orangnya orangnya sederhana gitu kan ya, Masya Allah. Itu saya memberikan inspirasi positif buat saya, jujur. Harapan ke depan berarti Presiden ini masih tetap istiqomah kayak dulu nih, dia punya pedulian terhadap rakyat gitu. Kalau sekarang ada begini begono ya kembali lagi ya kan, dia nggak mungkin bekerja sendiri, yang kerja itu kan harus dibantu sama yang menteri-menteri dan seluruh pegawai negara ya, sahabat. Jadi saya sangat punya harapan ya. Ini sedikit obrol-obrol aja ya, reaction ya, dengan adanya May Day ini diaplikasikan dengan di Indonesia ya, dan kado yang dia sampaikan banyak itu buat para ojol, ini semua itu banyak buat buruh apa semuanya. Dan tentu ekspresi dia, bahkan baju dilempar ya, dan menunjukkan bahwa dia pengen berbagi begitu yuk. Masya Allah, itu sebuah yang menggugah ya hati kita, pikiran kita ya. Salam-salaman dia Masya Allah. Jadi ya selamat ya buat buruh, dan selamat juga buat Presiden ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan buruh meningkat kualitasnya lebih baik, kesejahteraannya ya. Karena buruh sejahtera, umat Islam pasti bahagia, Indonesia insya Allah jaya. Jadi karena bicara buruh di Indonesia ini pasti bicara adalah umat Islam, kita bersama. Dalil udah gak perlu banyak dalil lagi lah, yang penting kita doa nih sekarang. Harapan, dengan adanya harapan timbul doa kan, kita doain sama-sama ya, Indonesia semakin lebih baik ekonominya ke depan ya sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan beliau tetap ingat, nggak jadi omon-omon ya, dan saya yakin nih nggak omon-omon dengan
apa yang beliau coba tampilkan dari yang disampaikan lah dalam memperingati hari buruh ya di tahun 2026 ini. Kita sama-sama doa, saling memaklumi juga, memaafkan ya, bukan berarti kalau sekarang saya simpatik bukan berarti semuanya saya setuju, tidak, ada juga ya hal-hal yang nggak saya setuju ya saya sampaikan juga ya melalui kanal YouTube pada saat ini. Jadi sekali lagi kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan buruh semakin sejahtera, ya, umat Islam juga semakin lebih baik, dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia juga menjadi negara, masyarakat, rakyat yang jaya, sentosa, aman, bahagia ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ada kurang masalah mohon dimaafkan ya. Yuk kita optimis, mudah-mudahan ke depan buruh dan rakyat Indonesia lebih sejahtera, lebih maju, amin ya Rabbal Alamin ya. Hidup buruhnya. Terima kasih.